Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Samsul Hadi Saputra bersama Media Sinau. Kali ini kita akan berbagi tentang aplikasi desain grafis. Ya, sebelum kita ke aplikasi desain grafis, kita pahami dulu tentang apa sih desain grafis itu. Ya, desain grafis merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Desain grafis ini berasal dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas. Kemudian grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi serta berhubungan dengan proses pencetakan. Oke, sekarang kita pahami tentang beberapa macam format gambar. Secara garis besar, di dalam dunia grafis, format gambar ada dua, yaitu gambar bitmap dan gambar vektor. Gambar bitmap atau yang sering juga disebut dengan raster adalah gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau piksel yang berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri pula yang membentuk sebuah gambar. Oke, beberapa aplikasi pengolah gambar bitmap diantaranya adalah Adobe Photoshop. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan ini ya, sering digunakan atau sudah familiar di telinga orang Indonesia. Kemudian Corel Photo Point dan lain-lain. Oke, sedangkan ciri-ciri gambar bitmap itu sendiri, yang pertama, gambar kurang jelas ketika diperbesar, kemudian ukuran file yang dihasilkan besar, tersusun atas titik-titik atau dot. Kemudian yang terakhir adalah kualitas grafis bergantung dari banyaknya piksel. Kalau bisa kita contohkan seperti ini, ketika kita menggambar atau mendesain sebuah huruf A, ketika diperbesar beberapa kali nanti akan nampak pecah atau ngotak-ngotak atau titik-titik yang sesuai dengan formatnya. Oke, berikutnya format gambar yang kedua adalah gambar vektor. Gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva yang disebut dengan vektor. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar. Sedangkan ciri-ciri gambar vektor diantaranya, gambar akan tetap jelas ketika diperbesar. Jadi ketika gambar diperbesar ratusan kali pun tidak akan berpengaruh. Gambarnya akan tetap nampak jelas atau halus ya. Kemudian ukuran file yang dihasilkan kecil. Yang ketiga, tersusun oleh garis dan kurva. Dan yang terakhir, kualitas grafis tidak tergantung dari banyaknya piksel. Oke, itu ciri-ciri gambar vektor. Nah, kalau bisa kita gambarkan seperti ini ya. Nah, kalau tadi sama-sama membuat atau mendesain sebuah huruf A, kalau vektor ini contohnya ketika di zoom beberapa kali atau ratusan atau ribuan kali, hasilnya akan tetap membentuk garis lurus seperti ini, tidak ngotak-ngotak seperti yang tadi gambar bitmap. Nah, kalau kita gambarkan perbedaannya seperti ini ya. Yang atas ini gambar vektor, ketika di zoom tidak akan pecah, kemudian yang ini akan membentuk kotak-kotak atau dot atau titik-titik. Oke, aplikasi gambar vektor yang mungkin familiar, yang sering kita gunakan ya. Yang pertama adalah Adobe Illustrator, kemudian Beneva Canvas, kemudian Corel Draw, Macromedia Freehand, dan lain sebagainya. Oke, sedangkan manfaat aplikasi desain itu sendiri untuk apa sih? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari ketika kita menguasai aplikasi desain ya.
Yang pertama mungkin kita bisa memanfaatkan atau bisa buka usaha percetakan. Ya, untuk apa aja ya? Untuk desain poster, untuk banner, ID card, kemudian cover rapot, ya cover ijazah dan lain sebagainya. Ya, kalau kita tidak bisa desain, ya kita akan kesulitan untuk membuat beberapa contoh tersebut. Kemudian yang kedua, usaha sablon. Tentunya ketika kita menguasai aplikasi desain grafis, ya kita juga bisa memanfaatkannya untuk usaha kaos, ya, sablon kaos, kemudian sablon kertas, plastik dan lain sebagainya. Ya, kemudian dunia digital. Ya, saat ini memang kita sedang berada di era revolusi industri 4.0, jadi semuanya serba digital. Ya, akan sangat bermanfaat sekali ketika Anda menguasai aplikasi desain ini. Ya, misalkan seorang YouTuber, ya tentu akan butuh atau perlu untuk mendesain mungkin tampilan akunnya, mungkin dibuat untuk sampel YouTube-nya dan sebagainya. Kemudian Facebook juga gitu, ya bisa kita gunakan untuk mendesain akun di Facebook-nya, mendesain poster digital untuk di Facebook-nya dan sebagainya. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuat material animasi yang tentu saja bisa digunakan untuk membuat animasi dan lain sebagainya. Oke, tentunya dan masih banyak lagi manfaat yang bisa diperoleh dari aplikasi desain yang akan kita bahas kali ini. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas tentang aplikasi desain vektor yang tentunya kita akan belajar tentang desain atau dasar-dasar desain dengan aplikasi CorelDRAW. Coba dibuka di sini ya. Kita coba jalankan aplikasi CorelDRAW-nya.